Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa suhada wa salihin wa tabi'ina salihin khususan ila jami'i masyayikhi ila muddahum wa ila abaina wa ummadina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dhurriyatina wa ahli baitina khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum sayyulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah baik yang ada di majelis taklim ataupun yang di channel Ponpes Jaya Baru. Alhamdulillah dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu kesempatan lagi untuk bertemu dan bermuajah dalam rangka thalabul ilmi wa amalihi, dan masih di bulan Syawal. Kami atas nama seluruh pengurus Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru banyak khilaf, sekali lagi banyak khilaf, kekurangan ataupun apa saja berkenaan dengan hal-hal baik secara akwaliyah, af'aliyah atau yang lainnya. Nggih tetep hablum minan nasi nyuwun ngapunten ingkang kuatah. Dan itu selanjutnya kita teruskan dengan bentuk menjaga silaturahim baik antara sesama jamaah yang sudah hatinya istiqomah di dalam zikirnya ataupun saudara-saudara kita yang sampai saat ini belum bisa menerima ajaran tersebut. Tapi ketahuilah bahwasanya Allah sudah katakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma lahum min nasirin. Banyak manusia yang berkata, saya beriman pada Allah dan hari akhir, tetapi hatinya, ruhaniyahnya itu tidak. Lesan mengatakan bahwasanya yang menjadikan musibah itu Allah, tapi hati beriman bukan Allah. Contoh, suatu saat dihadapkanlah musibah dengan sabab musabab
hukum sebab akibat si A. Hati kita beriman yang mendatangkan musibah sebabnya si A. Inilah yang kumaksud ayat tersebut. Lesan berkata aku beriman pada Allah, lesan. Tapi hati beriman si A. Dan ini Bapak Ibu yang sudah menjadi potret di tengah masyarakat khususnya umat Islam yang masih menolak terhadap ajaran dinul haq, dinut tauhid, masih menolak. Sehingga apabila ini dibiarkan, maka akan menggumpal di dalam hati kita, dan itu akan menutupi hati kita terhadap Allah. Sehingga apa yang kita lakukan yang katanya bekal akhirat, contoh sholat, bekal akhirat zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya, itu akan menjadi muspro. Tahu muspro? Tidak berguna di mata Allah, tidak tercatat sebagai nilai ibadah yang sebagai bekal akhirat, nggak bisa. Karena apa? Lesannya saja yang berkata amantu billah, tapi hatinya kita merasa kita iman, kita yang melakukan. Aku tanya sekarang, di dalam alam musyahadah, alam muhadharah, iki alam kasunyatan secara kasar, kita, hewan, tumbuh-tumbuhan, apapun benda mati yang kita anggap itu makhluk, bukan? Makhluk. Kita naik satu tingkat maqam mukasyafah, mulai dari malaikat, para kekasih Allah, para yang menyesatkan kita, katanya iblis, jin, surga, neraka, pahala. Ini kholik apa makhluk? Makhluk. Oke. Potret kita sebagai umat Islam khususnya dan umumnya manusia itu pindah dari alam satu, alam makhluk, ke alam makhluk karena iman tadi. Padahal apa yang kita bahas untuk pada kesempatan malam hari ini adalah pindahlah dirimu dari alam makhluk ke alam Tuhan. Pindahlah dari alam makhluk ke alam Sang Pencipta. Umat Islam mengatakan alamnya Allah. Terus bagaimana caranya? Terus kayak apa yang dimaksud pindahnya alam makhluk ke alam Tuhan, ke alam Sang Pencipta? Ini nanti kita bahas bersama dengan tuntas. Inilah semua tujuan para sisalik ketika suluk untuk bertemu Allah.
Inilah tujuan para kekasih Allah. Saat di dunia dia sudah masuk di dalam alam akhirat, sudah masuk di dalam alam Tuhan. Tapi selain daripada golongan itu, banyak manusia dari alam makhluk pindah ke alam makhluk. Kayaknya amaliyah ini di dalam syariat kita sudah didoktrin, sudah diajarkan bahwasanya amaliyah yang tertuang di dalam rukun Islam itu adalah amaliyah akhirat atau bekal akhirat. Tapi tidak dijelaskan amaliyah yang bagaimana di mata Allah tercatat sebagai amalan bekal akhirat. Ini persoalannya, sehingga umat Islam khususnya kita sebagai makmum buta, akhirnya ikut-ikutan aja seperti rubuhe gedang. Seperti kita mengikuti geraknya mayoret nih loh Pak, geraknya mayoret. Tahu mayoret? Apa mayoret itu? Pemimpin trampen, atau mayoret itu bisa pengomandu dengan gerak yang bagaimana ikut, atau senam apa? Pacu-pacu apa? Wong wedok langsung nyantol. Masalahnya sering itu dilakukan oleh teman-teman perempuan. Pucu-pucu, goyang kanan, goyang kiri, melok goyang. Pun. Qala musannifu rahimahullah, dawuhi Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam pasal 51 tentang masalah pindahnya alam makhluk terhadap alam Allah, pindahnya dari dunia ke akhirat. Tapi di tengah-tengah ini ada alam sebagai pemisah antara dunia dan akhirat yang kita sebut sebagai alam barzah. Anda akan bisa ke akhirat bertemu Allah manakala Anda sudah merobohkan barzah Anda. Alam barzah, alam pengunjoro Anda, pemenjara Anda. Atau boleh saya katakan, jadikanlah amal syariatmu menjadi makrifat. Ini jadikanlah dirimu secara jasmani ada di dunia, tapi ruhaniyahmu ada di akhirat. Jadikanlah ruhaniyahmu bertemu Allah, walaupun jasmaniyamu bertemu selain Allah. Kerja secara jasmani kita mencari uang, bertemulah gajinya kerja, tapi ruhaniyah harus ngabdi bertemu Sang Yang Tunggal di situ. Hidup itu Tuhan yang Maha Esa. Lah ini Bapak Ibu,
Kalau di dalam diri kita masih ada penghalang, nggak bisa bertemu Allah, nggak bisa. Terlebih dahulu penghalang ini harus kita robohkan. Termasuk penghalang yang paling halus adalah iman, merasakan, meyakini kalau kita yang melakukan. Ini penghalang yang sangat lembut sekali, sangat halus ini. Sehingga kita ketika saat khalwat baik secara umum maupun khusus tidak akan pernah bisa bertemu Allah. Tapi itu akan bisa bertemu dengan sekejap. Artinya sakedepe netro. Pi bahasa Indonesia nih. Sekejap mata. Detik atau hitungan detik ya. Akan bisa bertemu Allah, syaratnya harus roboh barzai itu. Penghalangnya yang memenjara kita itu harus lepas. Apa yang memenjara kita yang paling halus adalah merasa diri kita yang melakukan. Qala musannifu rahimahullah, la tarhal min kaunin ila kaunin. Alhamdulillah. Yang ini ki kakean mangan yuk glegek ngeten. La tarhal min kaunin ila kaunin. La tarhal ojo budalan siro. Min kaunin dari alam makhluk ila kaunin maring makhluk liya. Jangan. Makanya mengapa saya tolak ada di antara jamaah itu yang menginginkan masuk di dalam alam mukasyafah. Saya tolak. Tujuan kau solo itu tinggalkan alam makhluk menuju alam Allah. Ngapain kau itu pindah alam dohir masuk alam goib? Jawabannya sederhana. Enak Gus, datang mriku iku dadi wong karomah, wong sakti, golek kebutuhan dunya gampang. Ya bar ngono kuwi ngapusi umat ngono. Tauhid kok gawe kedok kae. Terus akhirnya tujuanmu itu mencari kemewahan dunia. Gampang Pak, itu gampang. Untuk mencari maisatu dunia lewat situ mudah sekali. Anda menjadi orang yang karomah, ngomong sak ngomong mandi, sabdo larangan muncul. Apa yang kau berikan amaliyah terhadap tamumu mesti mustajabah, dikabulki. Duk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gayane waduh koyok yoyo ya. Kula kagungan bisnis Gus, ya apa amriye?
Apa sekiranya ini omsetnya lebih besar? Gampang. Tak catat no kertas, raja telek iasu. Sampean masa ngerti ya? Bismillah tak tulis, ayatnya tak pedot-pedot hurufi. Sampean percaya mawon. Nulisku bersamaan dengan karomah. Tujuannya apa? Omset iki ben tambah naik. Udah, tolong nanti kalau sudah di rumah lempiten sing cili, carilah, lipatlah yang kecil kertas ini, carilah pisang raja. Entah raja apa, pokoknya ojo raja dangdut. Udah telan bersama pisang raja itu. Karomahnya masuk. Tapi nanti jangka 1 bulan ke sini lagi. Kalau nanti omsetnya itu betul-betul naik 10% ke sini. Sepakat? Sepakat. Wah, sinten Pak sing mboten purun. Sama-sama hasil. Lah gitu toh? Delalah. Tiba-tiba Allah memang mengabulkan. Bulan depan akhirnya rawuh. Matur suwun Gus dan lain sebagainya. Mesti Anda itu mempunyai satu iman, keyakinan bahwasannya yang mengubah situasi itu saya. Imanmu seperti itu, makhluk. Nah, nikilah sing dimaksud min kaunin ila kaunin, pindah dari alam makhluk ke alam makhluk yang lain. Udah Pak, dihitung-hitung 10%. Saya menerima uang 100 hampir 200 juta. 1 bulan. Sia sampai nyambut guys 1 bulan 200 juta ono tah. Wonten Gus ngingu toyol. Allah, gampang nggih? Gampang. Lah, min kaunin ila kaunin tentang amaliyah kita secara syariat apakah diterima oleh Allah, dicatat sebagai bekal akhirat, sedangkan amaliyah itu tidak disertai makrifat hati pada Allah. Tak jawab, terus terang babah bentrok. Gak reken aku wis pegel ngene iki. Balik ngomong sama muruh ya sik pancet ae. Tak jawab, hubitot a'malukum, hubitot a'maluhum wa malahum min nasirin. Ditolak. Karena apa? Karena Anda pindah alam makhluk ke alam makhluk yang lainnya. Niki kewasar lho Pak. Guru kula mboten ngeten. Mbah Kozin itu ringin agung pondok itu jarine kasar. Ketika saat membahas kayak seperti ini, alusan maneh. Udah, kita ketika di dalam syariat kan sudah mendapatkan keterangan sholat itu adalah bekal akhir amaliyah, ya tak? Di situ tidak pernah dibahas tentang mutu daripada sholat amaliyahnya itu apa. Enggak, sing penting ngelakoni. Lah gitu toh? Sing penting ngelakoni, menjalankan. Gugur kewajiban urusan diterima gak diterima apa jari, sing penting gugur
kewajiban. Apalagi di situ ada embel-embel. Jikalau kau melakukan ini, maka amaliyahmu beberapa derajat. Ganjarane Pak oke banget. Sopo sing budal Jumatan pertama unta. Tahu unta? Unta. Nisore unta, iki kita dapat kambing. Nisore kambing dapat ayam. Nisore ayam dapat telore ayam. Selama ini aku dapat telur, enak tak untal. Besok gak repot-repot mencarikan suket. Sampai kalau dapat unta, gupuh golekno suket ngarit. Ngene lho dulur maksud saya. Ketika kita belum tahu alam Allah, belum tahu loh alam Allah, tidak akan mungkin kita bisa masuk di dalam alam Allah, nggak akan bisa masuk. Ketika kita tidak bisa masuk alam Allah, apa mungkin kita mendapatkan apa yang dikatakan pahala itu, sedangkan itu dalam penguasaan Allah? Wis tak logika nongine wis sampai nek ben tambah paham. Saya sebagai pedagang Pak, peracangan terbesar se-Indonesia. Peracangan terbesar bukan agen saya, peracangan. Pintu tak tutup, Anda belanja, mau beli ikan tempe, mestinya sampai enggak mencari saya untuk bertemu dulu lah gitu dah, untuk mengutarakan maksud sampai beli apa. Berhubung sampai gak ketemu aku dengan sebab macam-macam, apakah pintunya tak tutup, ataukah saya pergi keluar, intinya Anda nggak bisa bertemu saya. Apa mungkin Anda mendapatkan tempe? Hah? Nggak mungkin. Mestinya jenengan menemui saya bilang, Son, aku beli tempe piro, 1.000, dapatlah tak kasih sampai 1 gegel 1.000 baru. Jadi Anda bisa mendapatkan tempe kalau bertemu saya, itu syarat mutlak. Dan tempe itu hanya saya yang memiliki. Selain orang lain tidak akan punya tempe. Bagaimana mungkin Anda akan mendapatkan tempe, lawang Anda itu nggak bisa bertemu saya, karena tempe itu hanya saya yang punya. Sama. Bagaimana mungkin sholatmu, amal itu menjadi bekal akhirat, lah kau tidak pernah bertemu Allah. Hati gunakan Pak, hati gunakan. Kalau hati digunakan berarti imannya itu murni. Kita diingatkan la tarhal. Memang secara syariat koyo Syekh Ibnu Athaillah makhluk lewat tulisan, tetapi secara hakikatnya ini adalah Allah yang mengingatkan terhadap kita. La tarhal, janganlah kau berjalan menuju pada sesuatu tujuan mingkaunin, dari alam dunyo, alam makhluk, ila kaunin, terhadap alam makhluk. Jangan. Jikalau kau melakukan tetap seperti ini,
apa dikata? Diteruskan, kahimarir roha, Anda seperti khimar ngumet no gilingane kan gandum. Ada gilingan jagung, Pak, ya. Ini gilingan jagung itu pada waktu dulu, Pak, gandum kalau bahasa di Arab sana bisanya lembut, digiling dengan batu, Pak, dicepit watu luruh. Ini nanti akan lembut manakala batunya diumetkan, diputerkan. Batu yang atas ini. Lah batu ini dikasih kayu. Kayu ini dikasih pasangan gulunya, lehernya khimar. Khimarnya dipecut, tes berjalan toh. Mesti mumet. Dari sini mumet ke sini, kembali lagi. Itulah kita yang belum mengenal dan bertemu Allah. Amaliyah apapun, walaupun koyoke tujuannya akhirat, tapi mumet lagi jadi nilai dunia. Paham nggih? Iku kahimarir roha, seperti khimar mengumetkan, memutarkan gilingan gandum. Lah terus bagaimana caranya khimar itu tidak seperti dari setat kemudian finishnya pancet setrat dunia dari dunia, ya lepasen cancangannya, ikatannya, gulunya, lehernya khimar. Jadi bisa menuju pada sesuatu yang dituju. Artinya apa, Pak? Ikatan rohmu yang dari nafsu itu lepasan. Rantainya rohmu yang diikat nafsu itu lepasan. Lepaslah. Dengan apa nafsu mengikat roh kita sehingga ruh itu tidak bisa bertemu Allah? Dalam Al-Quran Allah sebutkan hubbus syahawah, hub kesenangan, cintane rohaniyah, asyahawah ing piro-piro kesenangan hawa nafsu yaiku perkara selain Allah. Artinya apa, Pak? Ruhaniyah sampean iku didik-didik nafsu supaya beriman tidak pada Allah, tidak pada Sang Yang Tunggal. Contoh tadi loh, si A itulah yang menyebabkan saya mendapatkan musibah. Nah ini nafsu membisiki terhadap ruhaniyah kita seperti itu tiap saat dan waktu. Nafsu membisikkan, awakmu krungu suaranya rek cilik ah, ya. Dikongkon iman terhadap suaranya anak kan? Padahal itu suaranya Allah. Itu nafsu. Bisikno seperti itu. Mboten napa-napa. Penak malah tak gawe contoh. Dek wingin anggone mana itu saya pas ngaji ke Purbalingga. Kok yo ndelalah kula dipedhukno wong wedok. Sik tah ngene.
tak gawe contoh wong wedok itu. Beliaunya juga kades sama, Bu Kades. Nggih, Bu Kades. Tak gawe contoh, kepingin danamu cair, ya kudu ana proposale, persyaratan. Pingin bekal akhirat itu memang kau dapatkan, ada syaratnya. Robohkan dulu barzahmu, lepaskan dulu ikatan nafsu dalam ruhmu, itu loh syaratnya di situ. Bukades mantuk-mantuk, duka mantuk-mantuk, iku mang setuju apa ya gak ngerti. Tapi insya Allah setuju, sebab setelah saya turun itu saya dekati, terus banyak bicara dan macam-macam begitu. Kesusu sampai niku. Anak buah lo akeh sing joko-joko sian. Yang daftar ngajung ya. Kak lanang kak wedok daftar ngajung naku. Guyu lah. Sebabnya kata pesenan nih. Pun, oke kita lanjut. Apa ikatan ruhaniyah kita yang menyebabkan ruhaniyah kita itu tidak bisa sampai pada Allah? Rasa iman yang jatuhnya terhadap selain Allah itulah Bapak Ibu yang harus jenengan lepas. Perkara kesenangan dunia itu jatuhnya di jasmani itu benar, nggak apa-apa, biarkan. Yang wanita dia itu pingin dandan biar cantik. Yang laki-laki cek ketok rada awet nomrek brengosi dicuk. Jenggot-jenggoti dintekke boleh iku jasmani, tapi tetap ketika Anda ngocong ngilo, tetapkanlah semuanya itu sifat jamalnya Allah hidup dalam dirimu. Udah nggak apa-apa. Wong Rasulullah mawon kemana-mana beto sisir, kemana-mana bawa sisir. Saya buka ning tas kula selalu ada sisir, Pak. Selalu ada sisir. Tapi sering lali tak gawe. Modal madul ngaten. Tetap tak bawa. Pulpen juga tak bawa. Kemana-mana di situ. Pun. Jikalau kau tidak mau melepaskan ikatanmu dari nafsu itu, kahimarir roha, maka semua amaliyahmu di dunia itu muter-muter dari dunia ke dunia. Wis, kau ono sing kok unduh nantinya. Nggak ada, kau nggak ada bekal sama sekali ketika di akhirat, nggak ada. Wis, dari sudut kacamata hakikat berkata seperti itu. Jadi Allah meling atau memberikan peringatan terhadap kita pada malam hari ini. Wahai orang-orang yang masih bersyariat saja, janganlah kau beramaliyah di dalam syariatmu tanpa hakikat, gitu loh. Tanpa kau sertai dengan ruhaniyahmu makrifat pada Allah. Bisanya makrifat pada Allah, maka lepaskanlah cancangan di dalam dirimu. Pun dilanjut. Terus bagaimana kalau kita sudah melepaskan cancangan itu? Nah, walakin irhal minal akwani ilal mukawwanat minal mukawwin. Walakin irhalu minal akwan
ilal mukawwana minal mukawwin. Mukawwin akwan, walakin lan tetapinya, akan tetapi irhal pelepasan minal akwan dari alam makhluk ilal mukawwin menuju alam Allah. Mukawwin itu yang menciptakan akwan, berarti maksudnya Allah. Tetapi laksanakanlah pindahnya ruhmu dari alam makhluk menuju alam Allah. Inilah Pak Bu yang kulo maksud tiap saat dan waktu di dalam konten saya selalu menyerukan kholwat ini. Masuklah kamu di alam musyahadah. Titik. Boleh di tengah umum maupun di tengah khusus. Syaratnya ini tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Niki harga mati. Lepasen iman rasa dirimu yang kholwat. Lepasen. Manakala kau mau melepas itu, sak kedepe meripat, sak kejap kui langsung di alam Allah. Mungkin di konten lain aku pernah mengatakan, jikalau kasapmu kasap maknawi, itu satu langkah, satu kedep kau di musyahadah. Karena kasap maknawi itu dilakukan oleh satu hamba yang sudah membawa kunci ke musyahadah, yaitu sirul asrar menuju fana'u dzikri. Lah ini Bapak Ibu, saya katakan saudaraku yang masih ada di syariat saja dan atau yang sudah di thariqah pada umumnya, ruhaniyahmu tidak akan bisa keluar dari alam makhluk ke alam Allah manakala ruhaniyahmu itu masih terikat oleh nafsu dalam dirimu. Apa? Iman rasa dirimu bahwa dirimu yang solo. Apalagi Anda muraqab robitohnya itu diperintahkan menghadap guru makhluk, ini bahaya. Bahaya sekali. Dan itu tidak saya salahkan manakala Anda membawa sirul asror. Sebab kalau sudah bawa sirul asror, Anda robitohnya tidak terhadap makhluk tapi hidup di dalam sang yang guru. Gak apa-apa kalau seperti ini. Tapi selama ini yang kutemukan survei mengatakan berpuluh tahun mursyid semua mengarahkan untuk pada makhluk guru, tidak menjelaskan tentang hidup di dalam dirinya itu adalah Allah, tidak pernah. Mengapa? Karena belum membawa sirul asrar. Bisa Gus ikil halal bihalal lah kok metenteng. Coplok kacamata Gus. Iya ya, aku kok gak kasihan niku, gak setega ini aku ngomong. Aku itu saking sayangi sama kamu, para mursyid dan para murid yang belum memegang sirul asrar. Aku itu sayang. Terus siapa yang mau nuturi kamu itu siapa? Gak mungkin muridmu berani. Gak mungkin. Siapa sing gelem ngelingno kiai syariat?
santrinya gak berani. Makanya aku ini saking sayangi padamu, cowok. Iya, saking sayangi aku ini padamu. Jangan kau artikan salah arti. Enggak, aku saking sayangi demi masa depanmu akhirat nanti. Iya, kalau Allah gak sayang, dibiarkan ajalah. Bapak no gak usah dikandan. Ada anak kecil, Pak, Bu, buta. Ada orang buta berjalan di gampeng atau di tanggul. Orang buta nggak tahu di sebelahnya itu ada sungai yang arusnya deras. Pak, jangan dekat situ, ada bajul. Gak ketok ya anak bajul ya? Apa? Buaya, ya. Pak, di situ ada buaya, Pak. Saya panggil sampak, tenggorokan saya serak. Kata bapak, endi sih ono bajul? Mana sih ada bajul? Gak merasa dirinya buta. Otomatis tidak kelihatan bajul. Allah katakan innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan atau nafsu iku mungsuhmu sing nyoto. Lah endi gak ketok, lah matamu dohir sing kok ndelok. Mata batin dulur, imanmu coba lihatlah. Oh iya, akhirnya gitu. Nyun sewu, memang saya maklumi tidak semudah panjenengan langsung percaya pada saya ketika saya kasih nasihat tentang amaliyah ini yang ditolak Allah, karena mungkin alasannya panjenengan lebih tua umurnya, mungkin lebih alim dari ilmu syariatnya, ilmu Qur'annya, ilmu hadisnya, ilmu macam-macam. Yakhjubuhum bi ilmihim, itulah Allah menutupi hatimu dengan ilmu dalam dirimu. Embuh, kalau singandani langsung malaikat, aku nggak tahu. Tapi malaikat bila mana sudah diperintahkan Allah untuk mengandani, untuk memperingatkan, itu bentuknya azab. Bentuknya azab. Sekali lagi, bentuknya azab. Kalau isih menungso, ini adalah nadhir, peringatan. Bentuknya nasihah. Saya juga tidak ada kapasitas untuk memaksa dirimu percaya, ndak. Terserah Anda, tapi ingatlah bahwasanya bentuk kasih sayang Allah itu adalah ketika Anda atau kita itu diperingatkan Allah. Lewat bahasa sederhana, prosesnya dari para rasul. Para rasul. Apa alasan Allah mengutus Nabi Muhammad di tengah-tengah umat ini? Untuk membebaskan ruhaniyahmu itu dari kegelapan menuju terang benderang. Di situ. Tapi bagaimana penerimaan mereka-mereka yang ingkar pada Allah? Dianggapnya itu tidak baik, bahkan dianggapnya penghalang. Pasti seperti itu, Pak. Tak ubahnya gini loh, Pak. Dulu itu, Pak, dulu ya orang kebacok itu diambilkan dium. Tahu dium? Buah pohon dium itu, tahu dium ya? Rasanya perih enggak?
perih. Tapi di dalam perih itu sesungguhnya ada kasih sayang. Apa? Kesembuhan. Tapi kalau tidak mau dengan datangnya dium atau obatlah katakanlah, infeksi yang terjadi akhirnya apa? Menjadi penyakit. Dulu itu kalau tidak diem, anak-anak gedang nih loh, enggak ya? Anak-anak gedang dibacok cek langsung ditemplek. No. Perih Pak memang ini. Tapi saat itu sama dengan sekarang ini, obat yang dihadapkan Allah, alat yang dihadapkan Allah untuk melepaskan ikatan nafsu di dalam ruhmu yang menjadi momok, Anda alasan tidak bisa sampai pada Allah, itu ditolak. Ya udah, sampai ndasmu gondol, ya nggak akan bisa kau sampai Allah. Artinya hatta zurtumul maqabir, sampai mati pun Anda tidak akan pernah bisa sampai pada Allah. Itulah mengapa di dalam Al-Quran Allah munculkan satu ayat, wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Di belakangmu telah ditunggu kau satu alam penjara, yaitu alam barzah. Alam yang gelap sebagai alam pemisah antara dunia alam dengan alam akhirat. Ini lah, barzahnya kita secara hakikat adalah ikatan nafsu dalam ruhaniyah kita. Hanya dengan satu cara Anda bisa melepaskan ikatan-ikatan itu. Apa? In kuntum amantu billah fastaqamu. Jikalau dalam dirimu sudah betul-betul imanmu hanya pada Allah atas segala-galanya yang menggerakkan dan lain sebagainya, fastaqamu, maka kuatkanlah terus zikirmu itu. Tentunya zikir yang kumaksud di sini adalah zikir yang menjadikan ruhaniyahmu itu tidak melihat selain Allah yang segala-galanya. Otomatis zikir yang mengarahkan ruhaniyahmu itu hanya beriman pada Allah yang menguasai, baik yang ada di masjid maupun di lokalisasi. Satu tempat saja yang kami belum pernah diletakkan ngaji di lokalisasi, belum pernah, mudah-mudahan diundang para lokalisasi. Lah, mbuh kapan niki? Seperti Gus Miftah itu, habis itu apa? Wah, yang ngomong macem-macem. Mungkin aku juga diundang di gereja, Pak. Bisa jadi. Mungkin saya juga diundang oleh ulama Buddha itu apa ulama aja? Pura ya, bisa jadi. Tapi sebelumnya saya kasih tahu, isi materi saya adalah tentang keesaan. Nah gitu. Tapi mungkin kalau dia mengundang pasti tahu isi materi saya terlebih dahulu, biar nggak ada konflik di situ. Saya itu tidak hanya untuk umat Islam, seluruh umat manusia. Silahkan, yang ingin ngundang silahkan, silahkan. Saya bukan berarti saya hanya untuk umat Islam saja, enggak. Saya seluruh umat manusia, silahkan. Walakin, dan tetapi, artinya janganlah kau pindah dari alam makhluk ke alam makhluk lagi, tetapi pindahlah kau dari alam makhluk menuju alam Tuhan yang Maha Esa. Itulah Pak yang kumaksud, lewat kholwatmu inilah langsung masuklah di makom musyahadah. Itu akan sekejap
manakala Anda telah melepaskan seluruh perkara apapun termasuk keakuan Anda. Oke, itulah Bapak Ibu untuk kesempatan malam hari ini, pelajaran yang bisa kita terima. Kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Bagi panjenengan yang ada di majelis, monggo kami persilahkan.